Selamat sore. Selamat sore. Nah, udah dengar suara di sini baru saya yakin kalau suara saya sampai ke rumahmu. Selamat sore, selamat datang di Sophie Nafi Talks. You are loved. Sore hari ini Sophie Nafi Talks, You are loved. Akan kehadiran bintang tamu yang luar biasa, teman lama kami juga, suami istri ya, cakep sama cantik, dua-duanya berbakat baik itu dalam seni maupun bisnis. So much to learn from these two. Namun sebelumnya saya mau mengundang kamu dulu untuk ambil tehnya atau kopinya atau airnya atau apapun itu sambil saya tunggu ini gitaris saya. Hari ini kita disupport abis-abisan oleh teman-teman dari Let You See. Sido muncul vitamin C 1000. Nah, keren kan? Zaman sekarang ya, kalau menjaga diri, apalagi saat sakit, boleh sih. Tapi kalau terlalu nano alias parno, yang ada pusing. Nah, salah satunya adalah dengan Sido muncul vitamin C 1000 ini, di mana vitamin C itu kandungannya 1000 mg dan vitamin C-nya itu stabil. Jadi mau dicampur kayak apapun rasanya tetap enak dan vitamin C-nya stabil di 1000 mg. Keren kan? Oke, Bapi, ayo kita mau nyanyi dulu nih sambil nunggu tamu-tamu pada ngumpul. Siap, loh, ada manajermu Pak Agung Dani. Oh iya, penonton. Mungkin penonton dari Jogja, karena Rio ada di Jogja. Oke, lagu ini. Ini adalah lagu yang dirilis beberapa tahun lalu ya. Judulnya Ada Kamu di Sini. Ada Kamu. Nyanyi ya kalau hafal. Sorry, aku salah ya, harusnya aku ya. Sepertinya It's okay, baby. tak ada yang ku takutkan Di dekatmu ku temukan arti terang. arti terang. Kau hangatkan gelap dinginnya malam. Tell me when you're ready. 1, 2, 3, go. Saat berjalan meniti hidup, aku tak lagi sendiri. Di waktu langit jatuh dan runtuh, ada kamu di sini. Saat bertarung melawan hidup, aku tak lagi sendiri. Di saat harap pudar dan luruh, ada kamu di sini. Di sini. Di dekatmu ku temukan arti terang. Di terang. Kau hangatkan gelap dinginnya malam. Saat berjalan meniti hidup, Aku tak lagi sendiri. di waktu langit jatuh dan runtuh, Ada kamu di sini. Saat bertarung melawan hidup, aku tak lagi sendiri. Di saat harap pudar dan luruh, ada kamu di sini. Di sini. Di sini. Wow, wow, wow. saat Everybody. berjalan meniti hidup, aku tak lagi sendiri. Di waktu langit jatuh dan runtuh, ada kamu di sini. Saat bertarung melawan hidup, aku tak lagi Lagi sendiri.
lagi di Sofina Talks. You are loved. Sore hari ini saya mau berterima kasih dulu buat semua yang udah kumpulin pertanyaan di IG stiker. Nanti kamu akan dapat oleh-oleh dari teman-teman di Sido Muncul Vitamin C 1000. Kita langsung saja sekarang menghubungkan diri dengan, loh, mana ini? Mas Roy. Mas Roy belum masuk. Belum masuk, Mas Roy. Kita menunggu, kita lihat ya. Atau kita invite. Coba kita invite. Jangan-jangan dia nggak tahu kalau harus request. Masa sih dia nggak tahu? Tahu. Tahu. Coba ke bawah. Yuk. Rio Febrian. Ini dia. Oke, aku kan? Apa Sabria? Rian Febrio. Selamat sore. Itu dia, connecting. Ya, connecting. Terang. Oh, itu dia. Hai. Halo. Langsung melotot lo nih orang. Dia emang melotot matanya. Emang belum. Kameranya bagus saya, Pak. Kok nggak ada di ini sih? Bentar ya. Iya. Ya. Kita tunggu. Lu nunggu apa nih? Perlu apa? Es kopi. Oh nggak bisa ya live tuh di Bluetooth ya. Gua mau pakai headphones ini pakai earpods kamu dong bang, pinjem dong bang. Gak apa-apa, kita tungguin mas. Ditungguin kok. Ayo. Kita tungguin. Nggak apa-apa bang, ditungguin. Seminggu juga ditungguin. Ya, nggak apa-apa, aman aja. Enggak, sebagai musisi mah nggak enak ini. Aduh. Saya. Tunggu sebentar, saya mau nanya. Boleh nanya? Boleh. Kan boleh. Sofina Vita kan ngapain itu ikut-ikut sebelahnya? Loh, ini dalam rangka. Ya, ini saya suka pertanyaan kritis seperti ini. Pertanyaan intrusif. Pertanyaan intrusif. Kenapa saya ada? Karena saya produser. Pangkatnya beda pangkat. Pangkatnya beda. Saya yang bayar. Saya. Tapi yang yang transfer ya. Namun memang saya hanya ada di menit-menit awal saja. Karena kapal itu harus satu kapten ya. Harus satu kapten kapalnya. Jadi silahkan selamat menikmati Sofina Talks hari ini. Saya harus ngecek transferan di handphone yang satunya ya. Baik. Sampai ketemu guys. Dia tuh kerjaan ngecek transferan mulu. Nah, masalahnya yang transfer lebih rajin yang ngecek daripada yang transfer, kan repot ya, Yok. Iya benar. Sekarang ngecek yang transfer Bu. Iya. Gimana sih orang-orang kok pada males ya? Rajin dong. Masalahnya nggak ada kerjaannya Bu. Gimana transfer? Iya dia. Apa kabar sih ini berdua? Ini sebenarnya namanya Ria dan Rio loh ini. Iya. Ya benar. kayak restoran masakan Manado Di di Manado. Surabaya ya? Manado ya? Rio ada di Manado. Rio ya. Udah pasti Apa restoran. kabarnya bila bisa disebutkan dalam 3 kata yang mewakili fase-fase yang kalian sudah lalui sejak pandemi ini merebak? Ria dulu deh, Sabria. Aku kalau 3 kata. 3 kata tuh menurut aku tenang. Tenang. Ada suami terus ya kan, Mbak? Dia tenang, Ya. gue yang susah. Sama kayak di sini. Gue malah senang suami gue di rumah terus. Terus lanjut. Iya. Terus bersyukur, itu udah Iya. pasti ya. Bersyukur semua dikasih sehat, kita bisa Amin. kumpul lengkap. Satu lagi ya kreatif kayaknya ya. Jadinya pengen ini itu gitu. Kepikiran semua di otak gitu loh. Tapi lu sih emang kreatif. Nanti kita akan tanya ya. Soalnya Sabria ini ide-idenya meletup-meletup juga. Kalau lo yuk, Mas Roy gimana Mas Roy? 3 kata Mas Roy ya. 3 kata ya? Jangan Aduh, baik gua banyak, susah. 3 aja. Sof. Serius gue nggak nemu. Apa ya? Kenapa? Pusing? Satu pusing. Pusing dong. Enggak, gua Kalau lu soalnya pusing aku orang aja. Bukan, gue tuh orang yang dengan tanpa rasa gitu kan, kurang rasa kalau gue untuk diri gue sendiri ya. Oke. Iya. Gue udah hampir. Nggak, maksudnya Maksudnya? kalau ada satu kejadian gitu. Maksudnya ya memang kan ini pandemi ini kan memang berpengaruh sama semuanya. Ya. Cuman gue ngadepinnya itu selalu dengan ya biasa aja gitu. Walaupun kita ngejalanin semuanya gitu ya. Cuman kalau ditanya 3 kata itu gue bingung describe-nya. Apa ya? Harus ada dong. Feelingless. Nah, itu 1 kata tuh udah buat lo.
Oke, bisa, boleh. Nggak apa-apa itu. Boleh ya? Ini apa namanya? Cukup. Cukup. Terus? Aja. Fair enough, ya. Sama Jakarta Fair. Khawatir nggak ada khawatir? Khawatir, ya kalau khawatir mah manusiawi pasti ya. Kalau khawatir manusiawi, nggak usah ada pandemi, pasti setiap manusia pasti ngerasa khawatir dengan kehidupan ke depan kayak gimana. Kalau itu mungkin itu terus sama, ya mungkin ngikutin Sabria lah. Gue lebih bersyukur karena lebih sering di rumah, karena gue udah pindah Jogja, banyak kepelentang-pelentungan sama kayak Pak Pongki itu kan. Nah, karena 4 bulan, 5 bulan di rumah aja itu, jadi ya lebih bersyukur bisa lebih mengenal kondisi rumah. Wih, kita sebagai istri senyum-senyum aja tuh kayaknya Bu ya. Iya benar, senyumin aja. Ya kan? Udah gua aja gua lo tahu kan, lo tahu keran sebelah sini udah mandek udah berapa bulan, lo udah tahu sekarang kan? Perintilan-perintilan itu dia harus tahu. Tapi gue memang ngurusin rumah. Gue kalau di rumah gue ngurusin rumah. Iya. Gitu. Tapi kan kalau kamu ada beberapa yang. Cuman kalau Pongki tuh ngurusin rumahnya gede loh, tanahnya ya bisa main bola. Ada kolam renangnya juga. Itu kan karena fish, itu kan karena lensa fish eye, mata ikan. Pencitraan itu harus pintar dong, supaya enak dilihatnya, ya kan? Enggak, tapi saya tahu gede, saya tahu itu gede. Iya loh, kan nanti ya. Ngebangunnya rumah karena gede itu, ya kan? Ngebangunnya itu pusing ya, karena. Oke, dulu tuh kalian ketemu gara-gara apa sih? Yang gue tahu dulu zaman Sabria masih bawain lensa olahraga tuh si Rio udah jemput-jemput ya. Cuma sebelumnya udah ketemu apa gimana? Awalnya jumpa. Sebelum lensor ya. Oh, gue pernah nyanyi di salah satu stasiun televisi tempat dia kerja. Ya gitulah di kamu tuh udah lensor ya? Udah dong. Udah lensor. Udah artis dia. Iya, di Antv waktu itu gue nyanyi. Penyanyi gitu kan. Dia dari dia lu maksudnya gini loh Mbak, aku kan habis siaran tuh ya karena siaran di situ ya, stasiun itu terus tahu ada penyanyi yang bagian ini kan dia mau nyanyi. Gimana ya konsepnya, mau aku goda atau gimana gitu ya, meninggalkan kenangan-kenangan kan. Ya udah akhirnya dia goda pria yang salah. Aku nggak digoda, aku meluncur. Tuh teman lo di sini kagak ada, dengerin pakai handphone. Dia ini dia kan dia bilang prosedur kan, dia sebagai produser, jadi dia duduk-duduk kayak bos ngeliatin handphonenya ketawa-ketawa. Nggak apa-apa, dia biar ada rasa jadi penonton. Iya benar. Terus kan aku orang dalam dong, jadi aku orang dalam, jadi susupan. aku bisa ada di tempat make upnya para artis saat itu. Oke. Nah dia udah datang siap-siap, terus aku yang nanya-nanya gitulah, cari-cari obrolan sedikit. Aku bilang kamu tuh yang lagunya dulu yang itu kan itu kayak raku banget tuh, kayak yang tahu banget itu kan lebih apa gimana coba kamu. Padahal nggak tahu. Dia nggak tahu. Judulnya aku agak-agak lupa gitu deh. Dia nggak tahu, tapi gue juga nggak tahu dia siapa, makanya gue tanya lagi ngapain. Dia pikir aku siaran radio. Gue bilang, gue siaran terus nonton ke ATV. Gue pikir, nah besok-besoknya telepon-telepon, gue bilang, emang kamu siaran radio apa? Gue bilang gitu kan. Hah, siaran radio? Aku nggak siaran radio. Lah, waktu ketemu waktu itu bilangnya siaran. Oh, aku siaran di Antv, lensa olahraga. Oh, artis ternyata. Kenapa? Gue kagak tahu dia artis ya kan. Apaan? Penyiar ya. Tapi kan akhirnya dia terperangkap dong, Mbak. Jebakan-jebakan awal-awal itu kan. Jadi pengen jadi cari tahu. Lama tak bertemu, habis itu baru tukeran telepon lagi karena telepon gue udah hilang atau gue hapus, gue lupa itu. Ya kan? Tapi kan akhirnya kita tukeran nomor telepon. Tapi waktu itu lo udah suka ya? Hah? Sabria udah suka waktu saya itu? lagi bingung juga, kan memilah-milah, pilih-pilih kan. Saya masih bingung. Tapi dia lihat yang camah-camah gini kan langsung kayak, gimana gitu ya kan? Setidaknya untuk setahun ke depan tuh aku ada di bayangan kepalanya. Oh yang ini. Gue seneng nih.
Gue seneng pasangan ini pede banget masing-masing dengan versi mereka, biarpun gak nyambung tetap aja bagus ya. Tapi saya itu dulu memang lagi pilih-pilih, lagi bingung saya, deketin ini, deketin kan gitu kan, ya kan? Iya sih, lo agak panikan sih zaman dulu deket sama siapa, temenan sama siapa gitu ya. Masa harus gue yang menjadi saksinya. Kalau orang lama tuh tahu banget ya. Sofi, kalau udah manggilnya Mas Roy itu bahaya emang. Nah itu maksud gue, itu bahaya tuh. Aku tuh soalnya kenal Rio, aku inget banget tuh ya, dia waktu itu baru menang yang lomba nyanyi itu. Yang di TVRI itu, terus sudah awal-awal jadi penyanyi. Waktu itu nganter masih mamah ya, Rio kalau nggak salah kemana-mana. Terus kita ketemu di, waktu itu nama klubnya, ya Allah tua amat. Jams. Ada acara. Waktu itu gue sama Baim, TDC Baim, di E-Music Channel. Nah, waktu itu lu datang kalau nggak salah ada acara, salah satu nyanyinya lu. Bener. Iya kan? Iya. Jadi very long time ago. Itu tuh belum ketemu Sabria tuh ya di situ ya. Lu masih SMA. Yo, itu gue inget banget lu datang pakai baju SMA terus ganti baju. Belum punya. Biasa nyanyi. Belum. Iya kan? Pokoknya abis itu gue ketemu Pongki, sama-sama lah kita mulai tuh, ya kan? Nah, sekarang gue mau nanya, abis itu berapa lama pacaran terus kawin? Kita pacarannya 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Wah, lama juga ya. Itu juga aku paksa. No. 4 tahun, 2006, 2010 kawin. Oh, tunggu bentar, lu paksa gimana Sabria? Itu keadaannya terpaksa atau gimana ya pokoknya. Gue disuruh nikahin gitu. Pokoknya aku kan emang mau nikah ya kan, mau nikah. Terus ada sekelompok Bang, rambutnya jangan belah tengah kita gitu. memang yang support banget kita nikah. Jadi dia emang kadang-kadang teman-teman tuh mengintervensi terlalu dalam. Gue gak suka banget. Ya tapi kan jadinya begitu seperti ini. Lu kalau nggak didorong mungkin lu juga belum tentu ngomong. Kalau kamu gak sama ibu-ibu aku, banget ya marah-marah ke ibu-ibu. 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 Ya udah kan, Mbak. Kalau dia nggak sama aku belum tentu dia sebahagia ini. Ya kan? Iya, kalau itu gue nggak berani ngomong iya aja. Tapi tunggu bentar. Kan nikah abis itu kan langsung anak 2. Terus udah gitu ya berkarir lah ya di Jakarta. Awal-awal rumah tangga apa sih yang paling sulit buat kalian? Kalau ada yang bisa di-share di sini apa yang paling sulit di awal-awal rumah tangga? Hai. Ini kameranya kita ketutup. Dia mau hadir dan ya sudah lah ya. Ini abang kan? Di awal-awal pernikahan ya. Jadi kita waktu pacaran tuh kerjanya berantem terus, Mbak. Berantemnya pol-polan. Jadi waktu udah menikah tuh agak-agak kayak, aduh ngap juga ya berantem mulu. Jadi itu mulai rada-rada berkurang tuh berantemnya. Ditanya apa yang paling sulit? Apa ya itu sulit, berantem mulu sama lu. Udah berantem mulu sama lu, yang dilihat muka lu terus. Yang paling sulit kan sebenarnya nggak nyambung nih. Enggak, yang paling sulit itu pada saat emang udah nikah, terus kita emang basicnya kan pola pikirnya beda-beda nih. Gua dari latar belakang keluarga yang beda, Sabria sama gua berbeda, terus kita sama-sama mau ketemu di tengah ya kan. Ya itu sebenarnya mungkin yang dialamin semua pasangan menikah deh kayaknya ya menurut gue ya, tapi yang ketemu di tengahnya itu yang kita by proses gitu sampai sekarang juga sih sebenarnya. Iya, semua pasti mengalami itu. Menurut gue juga nggak ada sih rumah tangga. Kalaupun kelihatan harmonis, nggak ada bohong kalau lo nggak pernah yang sampai, ya kan, yang berantem yang sampai. Yang lebih bahaya lagi lo nggak berantem, tapi diam-diam dalam hati itu. Ini gue tadi sama Sabria sebelum live ini juga habis berantem gue. Iya, berantem. Yang nggak penting gitu, gara-gara cuman masalah kecil-kecil doang, bukan berantem ya maksudnya. Iya. Argue gitu yang nggak penting juga. Habis itu tinggal gua, wah apa kabar, baik-baik lagi. Jadi dia tuh suka sebel banget kalau aku tuh lagi nggak nyambung. Nah sementara di posisi aku tuh sebel banget kalau dia apa-apa tuh nyolot duluan. Maksudnya hal yang biasa aja, maksudnya kalau marah biasa aja, gak usah segitu gitu kan. Hal biasa. Jadinya kan aku sebel nih marah-marah. Kalau udah diem, dia datang gini, kan males ya Mbak. Malah tambah sebel.
Oh, ini tapi memang dari dua budaya yang sama-sama keras ya. Kalau Sabria Sulawesi Makassar ya? Gorontalo. Gorontalo. Nah orang-orang selalu nyangka Rio itu Ambon. Gak ada Ambon-Ambonnya. Padahal bukan. Gak ada kan? Nyokap Betawi ya? Nyokap Betawi. Jauh dari Ambon. Ya cuman maksudnya ada lah ya, daerah Indonesia Timurnya ya kan. Ada ya? Lidah Sulawesi gitu kan. Sebenarnya kan Sulawesi Utara sama Gorontalo tuh kan sama tuh sebenarnya. Iya. Sama, itunya sama dan masih di satu daerah yang sama ya, gitu kan. Oke, jadi menurut gue tapi lu berdua cukup nekat. Orang biasanya kalau pacaran berantem mulu mikir buat nikah. Lu berdua enggak. Itu kenapa ya? Karena pada saat abis berantem dia datang terus ke gua ya kan. Bukannya kebalik, Pak. Dia tuh orangnya, aku tuh ketemu dia mungkin satu-satunya laki-laki yang kalau misalnya aku udah sebel banget, ya udah kalau aku kan modal. Oh, kamu banding-bandingin? Bukan. Jadi aku kalau udah sebel tuh ya udah terserah deh, gue nggak pikir, terserah lo. Tapi tuh dia bisa pucuk-pucuk tuh nyamperin lagi. Jadi menurut aku ya nih orang tuh tanggung jawabnya lumayan besar. Oh, lo nyamperin kenapa yo? Karena cuma dia yang mau terima lo. Oh. Ya enggak kan, gue tanya. Ya kan, dari segitu banyak, lo kan udah penyanyi terkenal juga, ya kan? Nggak mungkin dong orang-orang nggak, Mas Rio, kan nggak mungkin. Tapi kalau menurut aku ya, dengan keunikan manusia seperti ini, mungkin aku yang bisa tahan. Itu maksud aku tadi, kenapa Rio balik terus, apa karena cuma Sabria yang bisa tahan sama Rio? Itu orangnya sangat-sangat. Ya, karena emang gue nggak ngerti juga ya. Mungkin itu yang nggak bisa dijelasin sama rumus-rumus. Kan kayak beli rumah itu kan kita mesti srek dulu sama rumahnya walaupun gimana, tapi oh yang ini nih gitu. Mungkin, oh lo tahu deh, ya this is my home. Ya nggak tahu juga gitu. Tapi iya maksudnya waktu itu. Oh waktu itu. Ya. Gue nyerang dulu dia. Gue nggak nyerang, gue bingung. This is my home. Ya nggak juga kan, gue bingung ya gimana tuh ya gue harus menanggapinya. Dulu. Terus abis itu berapa? Lu tiba-tiba pindah Jogja? Nggak tiba-tiba sih. Orang taunya tiba-tiba. Tapi gue yakin kalian berdua sudah melewati satu diskusi yang panjang. Nggak tiba-tiba loh. Gue diskusinya sama bapak sebelah produser juga sama kan, kita sama-sama mau pindah dulu. Emang tuh bareng ya? Ininya kita pindahnya, gue ke Bali, lu ke Jogja. Itu ngobrol mau pindah itu sama di otak gue juga, kita nih harus nggak di Jakarta nih gitu. Oh, banyak yang pengen tahu alasannya apa? Oh, kalau gue sendiri mikirnya harus keluar Jakarta nih karena kayaknya apa ya, kayak ada sesuatu yang harus kita mulai lagi dari nol kalau pindah ke satu tempat gitu, jadi belajar lagi terus. Apa ya, punya apa sih kalau pindah ke satu tempat, kalian juga ngerasain pasti pindah ke satu tempat kan, belajar budaya baru, ketemu teman-teman baru, pasti ada sesuatu yang baru yang kita bikin nantinya gitu kan. Riset. Selain gue juga bikin itu bisnis penginapan di daerah Borobudur Hills. Yes. Tapi basicnya sebenarnya sebelum ada si Borobudur itu ada obrolan kita mau pindah ke Bali ya. Loh, ada. Dia enak banget. Weh, dipasangin. Pasang dong. Orang-orang kan pengen tahu juga bisnis penginapannya Mas Rio sama Mbak Sabria. Teman-teman, daripada nanya terlalu banyak, karena komen memang sengaja saya matikan sekarang karena saya pengen lihat wajah teman-teman saya. Ini di follow aja dulu nih. Ini follow dulu ya. Karena mereka sudah ready untuk new normal. Di bulan Juni kemarin mereka udah ready ya. Sudah ready, jangan takut shy. Oke, lanjut. Jadi kalau buat honeymoon gitu di hour-hour gitu Mbak. Jangan dong deh, gelap deh bunganya. Iya, jadi banyak pasangan banyak honeymooners gitu yang minta diapain di bunga, ini salah satunya nih. Nah, tapi awalnya pindah itu karena ingin melakukan bisnis ini atau pindah dulu baru bisnis ini nemu idenya? Enggak. Nah, itu gimana? Jadi pertama kalinya awalnya gue bilang sama Sabri, Bi kita kayaknya harus pindah nih ya. Pindah kemana kayak gitu, ke Malang kayak ke Bali gitu kan. Cuman Sabri bilang, ntar kalau pindah nggak ngapa-ngapain, terus bikin apa lo nyanyi ke sana sini, gue cuman di kota itu ngapain gitu kan. Bener juga. Benar, terus gue ngapain? Gue udah nggak
mengerjakan hal-hal yang kemarin gitu, maksudnya nggak siaran, nggak syuting juga kan gitu kan. Oh iya juga ya, dari otak gue, oh iya juga ya, ngapain ya. Akhirnya gue sempat beli rumah di Malang gitu kan. Dia anaknya nggak tahu, kamu belum lahir waktu itu. Sempat beli rumah di Malang, akhirnya dapat, gue emang berteman lama nih sama, ada salah satu partner gue di Borobudur Hills kan, namanya Alessandro, orang Itali. Tiba-tiba dia nawarin, Rio gimana kita harus bikin sesuatu nih gini. Singkat cerita, akhirnya kita dapat ada tanah di Magelang, di Borobudur, dekat Borobudur. Dibuatlah. Ya, buatlah si Borobudur Hills. Terus saya bilang sama Sabria, ini nih kayak ini jawabannya nih, kita harus pindah ke daerah Jogja supaya kita bisa ngelihat perkembangannya si Borobudur Hills, gue bilang gitu. Gitu. Jadi ide awalnya bukan karena Borobudur Hills, ide awalnya karena gue tepatnya ya, dan gue brainwash Sabria supaya kita pindah juga ke Jogja. Jadi awalnya tuh aku sempat stres loh Mbak, aku pikir aku kan nggak pernah keluar dari Jakarta dan biasa berkumpul sama keluarga tuh ya. Terus kayak anak bontot dibawa kabur nih sama kan. Jadi aku yang aduh gimana ya Jogja. Tapi aku berusaha kayak oke, kita berapa kali coba ke Jogja sampai akhirnya aku merasa kok mulai sayang nih sama kotanya Pak Produser ya kan. Pak Produser Pongki. Kampungnya betul. Pak Produser. Iya benar. Nah begitu mulai sayang, mulai nih nggak ada paksaan Mbak. Akhirnya oke, Bismillah aku berani deh gitu. Ya, jadi kan pacaran gitu loh. Ya. Kita nyari menyenangkan kota itu kan, menyenangkan, terus romantis gitu, terus ada sesuatu yang apa ya, begitu masuk kota Jogja itu emang ya itu mesti lo di situ baru tahu. Oke. Tapi kan itu mengakibatkan kalian harus banyak sekali berubah, riset ulang. Jogja itu jauh lebih pelan ritmenya daripada Jakarta. Benar. Nah, awalnya kayak sempet kaget-kaget, aduh, gerembet gitu loh. Tapi lama ya ngapa-ngapain gitu. Kayak diturunin gitu tapi supaya adjust. Tapi menurut gua adjustnya nggak terlalu lama karena kayak kerjaan kita ini kan kerjaan yang bukan kerjaan yang ya kayak nyanyi, bikin album, dan ya dunia entertain ini kan emang pekerjaan seni ya. Dan menurut gue di Jogja itu cocok buat kita pekerja seni itu ada di sana karena banyak ketemu sesuatu yang baru walaupun memang pace-nya lebih lambat gitu. Tapi tidak melulu industri lah gitu. Tapi pace lebih lambat ini cocok buat usaha kan. Borobudur Hills is still a business biar bagaimanapun juga. Iya. Karena kan akhirannya kita bawa budaya yang sudah kita punya di Jakarta ke situ untuk ngerunningin bisnis gitu. Kayak kita ajarin staff untuk kerja cepat, kita ajarin staff untuk bisa bekerja dengan pace yang kita bawa gitu ya. Ya. Awalnya itu susah banget tuh. Awalnya susah banget untuk ngasih tahu mereka bahwa kerja tuh Tapi karena memang partner gue juga orang Itali yang terkenal dengan kecepatan ya. Jadi emang cepet banget dia ngajarin yang gitunya, dan dia hoteliers kan. Dia salah satu GM di grup hotel besar di Indonesia gitu. Jadi udah terbiasa dengan sistem itu. Jadi ya staff-staff di Borobudur itu udah 3 tahun ini ya mereka wah cepet banget growth-nya. Cepet banget mereka belajarnya karena memang si bapak yang satu itu ngajarin tentang luar biasa ya. Ya luar biasa gitu. Mereka tapi pastry croissant ala-ala sendiri. Itali. Udah produksi sendiri tuh anak-anak. Nah, juga yang gue pengen tahu adalah kan sempat ada coffee shop tuh dulu. Itu apa yang terjadi? Betul. Coffee shop itu ya setahun lah. Kenapa? Kenapa itu? Bapaknya sibuk banget. Itu aslinya punya bapaknya atau ibunya? Jadi itu saya sama partner saya juga, teman saya dulu fotografer saya itu orang Jogja asli ya, yang bikin video klip saya juga. Terus dia sekarang itu yang bangun rumah saya juga, kontraktor ya kan. Nah bikinlah coffee shop kita gitu kan, coffee shop yang satu nyanyi kesana sini ya kan, ngamen, yang satu ngebangun rumah, terus kan banyak job. Coffee shopnya ditinggalin. Emang begitu punya coffee shop, begitu punya restoran, lu mesti ada di situ. Harus ditongkrongin. Iya, betul. Kayak
yang Anda punya itu kan, wah giveaway-nya banyak, donatnya enak, kopinya ajib, waduh gila, Pepita Ensan. Pepita Ensan. Aduh, makasih lah. Pandemi tapi menyikat kiri kanan banget. Jadi ya, itu kita simpan buat another topic. Nah, tapi yang gue pengen tahu sekarang ibunya. Ibunya ini ya, saya pikir waktu itu dia pasang ini itu sunscreen apa cantik-cantikan itu, saya pikir itu bisnis online. Nggak taunya ada tokonya. Ini ada tokonya nih, bener, physically ada. Kasih Mbak Sofi. Ya itu Mbak, toko kecil-kecilan. Jadi awalnya toko kecil-kecilan, kecil banget. Kecil banget. Jadi awalnya kan emang kita kalau ibu-ibu nungguin anak sekolah tuh suka muter-muter aja di coffee shop gitu ya. Terus kemudian ada 2 temen aku yang punya passionnya sama gitu dan udah biasa berbisnis juga sama biasa ngantor lah ya. Mungkin mereka pikir si Sabria ini kan seneng make up. Ayo deh kita coba ngobrol gitu. Jadi kita tuh nemu aja gitu loh Mbak. Akhirnya kebukalah Tove ini. Jadi kita masukin brand-brand lokal atau yang luar. Iya ada aku. Nah, sekarang tuh udah ada smooch juga. Itu buat eyelash extension gitu cewek-cewek. Oh, jadi wow. Tempat itu bisa buat pelarian ibu-ibu lah kalau nunggu anak-anak sekolah tuh mereka mau centil-centilan atau pengen belanja-belanja makeup. Bisa di situ. Oh, ini hebat banget ya keluarga ini ya. Dari keluarga seniman, pindah kota, dengan latar belakang yang beda-beda, udah pindah bisnis berapa kali, dan dalam waktu beberapa tahun yang masih bertahan adalah yang Borobudur Hills dengan yang Tove ini ya. Tove ini awalnya berarti online, lalu akhirnya ada tokonya, begitu ya? Ceritanya. Kita langsung dan langsung online juga. Oh, langsung? Oke, jadi gini. Dulu kita jualnya online dan yang di Jogja bisa langsung ke toko. Perlu melewati badai hidup nggak sih menurut kalian untuk akhirnya melakukan sebuah kepindahan? Seperti ya saya perhatikan terakhir-terakhir ini banyak gelagat keluarga-keluarga yang dari kota besar ingin meminggirkan diri juga. Tapi kebanyakan mungkin mengambil momentum pandemi karena ya semua orang sulit ya saat ini, sesak gitu saat ini. Betul. Buat kalian, menurut kalian apakah harus ada sebuah badai dulu yang menyadarkan kita, atau sebenarnya dalam hidup ini ketika ada pemikiran, oke, kita kayaknya harus pindah kota, harus melakukan sesuatu yang berbeda, reset values keluarga ini, dijalanin aja atau tunggu momen? Kalau dari pengalaman ya, kalau gua kan biasa begitu ada di otak tuh, kita cobain aja dulu, ntar jalanin aja dulu. Tapi banyak teman-teman gue yang di Jakarta, teman-teman kita yang di Jakarta tuh ya, yang sebenarnya kalau mereka kerjaannya nggak 9 to 5, yang kerjaan kantoran yang harus di Jakarta, itu banyak banget yang emang cerita ke kita, kalau gue nggak kerja kayak begini ya, kerjaannya kayak lo yang bisa gampang, kita sih pasti udah keluar dari Jakarta. Banyak loh, banyak teman-teman yang kayak gitu. Banyak kan? Iya, ke kita juga banyak yang curhat. Tapi ada juga teman-teman yang nggak bisa gue kalau nggak di Jakarta gitu. Jadi memang tergantung orangnya juga sih. Tapi banyak sekali teman-teman yang emang gue kalau bisa nggak ngantor terus bisa kerja bebas gitu, gue akan memilih keluar Jakarta. Itu karena kalau ke Jogja itu sekarang transportasinya, apalagi sekarang ada tol itu cepet banget. Jalan darat ya. Cepet banget. Ke Jakarta cepet enak banget. Kita ya. Waktu 6 jam kemarin, terus by drive ya nyetir gitu, nyetir naik mobil sama anak-anak, terus mereka juga dapat sesuatu yang berbeda karena kita ya kayak jalan-jalan gitu ya. Iya. Dan lebih aman juga saat ini kalau naik mobil, karena nggak ketemu orang lain. Iya, karena nggak berhubungan sama orang lain, nggak kena gitu. Jadi ya gue bilang begitu sampai, dan gue nih pertama kali nyetir ke Jakarta kan, selama pindah ke Jogja baru kali ini kemarin ini kita lagi di Jakarta, Bu. Oh, ini belum balik? Belum balik. Oh, oke, lama juga ya?
belum balik. Jadinya rencananya ini waktu live sama Sofi ini rencananya udah di rumah nih. Udah di rumah aja, udah siapin segala macam. Ternyata masih di Jakarta, masih ditahan sama keluarga. Sama keluarga besar. Ya. Oke, berarti ini saatnya berkumpul bersama keluarga dan mereka memilih seperti ada beberapa teman-teman kita juga kemarin aku tahu Ringo Agus Rahman juga sama Sabay. Mereka itu pergi ke daerah Pangandaran dan mereka naik mobil aja. Ya, bawa mobil. Bahkan ada loh teman-teman kita yang udah sampai Bali naik mobil karena saking mereka berusaha menghindari naik pesawatnya gitu. Oke. Iya, jadi karena pada bawa anak, jadi mereka berhati-hati sekali. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya, masalah pandemi. Kita udah ngobrolin pandemi nih. Siapa yang lebih nano nih? Siapa yang lebih parno? Dia mah orangnya kalau Sabria itu dari dulu bukan pandemi aja, apapun dilihat dari parnonya dulu. Kalau gua tuh orang yang cukup positif. Gua bilang, gua kan berangkatnya udah dari nol bahkan minus gitu ya, minus gitu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang besar di depan, bahkan ini kayak serem nih apa, gua tuh lebih santai karena ya gue juga udah dulu juga ribet ya, susah gitu hidupnya gitu. Ya kalau Sabria tuh lebih parno gitu, jadi kepikiran, nah asam lambung naik ya kan. Kalau kepikiran kan asam lambung naik ya, goyang-goyang dikit ya kan. Ya gitu, jadi gue goyang-goyang dikit tuh maksudnya apa, lu vertigoan juga kayak gue? Sama, lu vertigo juga? Iya. Aku tuh kemarin sebelum aduh, penyakit 40 ke atas ya kayaknya. tapi nggak tahu Mbak. Penyakit 40-an. Vertigonya dari lambung, apa dari aku juga keturunan darah tinggi kan, jadi ya gitu deh, nggak ngerti. Ada baru juga. Sekarang udah bukan keturunan Sulawesi, bukan keturunan Amerika, keturunan darah tinggi ada baru. Gue bingung juga tuh dari mana. Kalau gue malah darahnya rendah, terlalu rendah. Gue pikir kemarin tuh aku sebelum ke Jakarta agak keliangan mulu gitu, gue pikir aduh ini darah tinggi atau apa, pas cek di Jakarta tuh ternyata aku gulanya lagi drop. Ya gue bilang sambil bikin kopi gini, kamu itu begitu setiap kali mau kemana, apalagi dia naik pesawat parno banget nih. Ini parnoan kalau naik pesawat. Seminggu muntah-muntah dulu ya kan. Lu bayangin orang kampung nggak pernah naik pesawat kayak gini nih ya kan, muntah-muntah. Masa sampai sekarang sih? Lah, sampai sekarang. Dia parnoan, enggak, malas semakin kesini semakin parnoan, mungkin anak-anak apa segala macam ada psikis gitu ya, ya kan? Heran. Jadi kalau kita kan ya kayak kita nih kerjanya kan harus naik pesawat ya. Naik pesawat, iya benar. Mau nggak mau ya kan? Jadi mau apapun yang terjadi lo naik pesawat itu. Jadi gue bilang selalu sama Sabria, nggak ada apa-apa, nggak usah dipikirin gitu. Kayak kemarin kita mau ke Jakarta nih, mau naik mobil kan? Aku nggak mentah-mentah kan. Tapi maksudnya dia kepikiran di Jakarta tuh kayaknya kan Jakarta kan daerah penyebaran tinggi. Tuh tingkat penyebaran tinggi. Iya. Jadi kepikiran nih 2-3 hari tuh yang keliengan apa segala, gue sambil nuang kopi gini. Nggak usah dipikirin, cuman mau ke Jakarta aja, nano banget. Gila, tapi lu persis banget. Lu persis Pak Pongki emang. Dia kalau udah kayak gitu, udah ngeliat muka gue blank, dia suka gini. Yang mana yang lagi dipikirin ini? Orangnya nggak mikirin kamu itu soalnya. Makanya. Tasdullah. Loh, itu muka blank itu ya, muka blank. Mau diajakin ngomong apa juga natap doang. Gue bilang, ini kenapa? Kesurupan atau apa gue? Dia apa kalau aku misalnya lagi ngobrol sama teman-teman tiba-tiba aku kayak blank sendiri gitu. Gue lagi mikirin apa lagi nih, semut kali dipikirin. Loh kok sama semut? Itu Pongki tuh sering banget ngomong sama gue gini, Mas. Serius? Iya, tapi kalimatnya gini, kamu itu semut lewat aja bisa salah sama kamu soalnya. Udah nggak usah dipikirin gitu. Mungkin kami angkatannya Pak Obi Mesak. Malu, aku malu. Oke, berarti yang lebih nano adalah Sabria. Kalau Oke, dan terhadap semua lini ya, dari pesawat terbang, semut sampai kuman ya. Kalau gue lebih ke kuman sih kalau berita-berita di WhatsApp grup kayak gitu. Waduh, ini apa? Aduh dulu, gue bilang dibaca dulu, ditelaah dulu, baru kita aduh gitu ya kan? Ini panik dulu, kayak begitu panik tuh kan pasti ada sesuatu yang nggak bisa lo jalanin begitu panik gitu.
Iya, benar. Tapi benar. Nah, semakin kita bisa lihat nih teman-teman yang baru saja menyaksikan Sofina Vitox, ini adalah Rio Febrian dan Sabri Kono. Dari awal, kalau diperhatikan, kayaknya mereka banyak perbedaan. Pasti lihat tambah sini, justru ini saling mengisinya di sini nih. Yang satu bisa sambil bikin kopi, ya nggak? Bagus ya. Bagus ya. Yang satunya langsung blank. Kalau ada apa-apa tiba-tiba goyang. Ibu pasti MC deh, bagus banget ininya bridging-nya. Bagus ya? Enggak, saya tukang las, jadi nyambungnya bagus. Beda ya. Iya. Online school siapa yang lebih sabar? Online school. Ya kan sekolah anak-anak online kan sekarang? Masih? Ya, Siapa yang lebih sabar nih? Yang dampingin anak-anak online aku. Kalau gue yang buka-bukain semuanya, alat-alatnya, headphones, apa segala macam. Komputernya, laptopnya udah aman segala macam. Habis itu emaknya nerusin, gitu. Waduh. Nanti kalau tapi kalian sih, pelajaran emaknya yang ngajarin. Nanti kalau udah soal-soal kehidupan, berantem apa segala macam, gue gitu aja deh. Tapi kayaknya emang cocok. Karena kalau lo yang ngajarin lebih netral kayaknya. Ya udah, kenapa sih gitu ya, kayaknya Betawinya keluar di kode. Gitu. Ya udah kenapa sih Tong? Ya elah gitu doang. Pokoknya kalau bapak-bapak tuh kan nggak mau ribet ya, sementara kan iya, ibu betul. itu yang ngadepin yang ribet-ribet. Perintil. Tapi ngomong-ngomong soal nggak mau ribet ya? Hah? Anak saya lagi pengen dog banget tuh. Yang mana ya? Di rumah French Bulldog ya? Ya, kita di rumah French Bulldog. Dia oh nggak usah, nggak jadi. Oh iya, udah tutup topiknya. Ya udah kalau gitu kura-kura gimana loh? Emangnya gue dagang? Enggak, kalau French Bulldog itu ya mereka tuh lucu banget, jenaka beneran deh jenaka. Mereka tuh nggak ngapa-ngapain aja mukanya udah bego banget. Cuma mereka tuh punya satu keanehan ya, bukan satu habit yang lo harus terbiasa. Ngorok sama nafasnya kenceng kayak mobil diesel. Jadi kalau lo seneng rumah yang kalem ya jangan French Bulldog deh. Gitu-gitu. Oh, gitu. Ini aja sekarang gue taruh dulu keluar karena dia sukanya nempel sama gue. Nah, gue pernah waktu itu live, gue lupa ngeluarin dia. Nggak tahu doi udah tidur di belakang. Kan gue gini, ya ampun, jangan disangka suami gue yang lagi ngorok kan malu ya. Nggak taunya desa sampai kamera gue gini, itu ya tuh aduh anjing saya gitu saking gue, aduh. Soalnya bisa sampai gitu bunyinya. Bisa sampai gitu. Oh, iya. Itu ke French Bulldog kayak gitu. Ngomong-ngomong waktu pandemi ini siapa yang masak sih di rumah? Ada Mbak atau tetap Sabria? Atau karena gue sempet lihat pas awal-awal lu masak segala telur lah, apalah, sambal roa. Ya tapi kalau kita lagi pengen masakan yang lucu-lucuan gitu, kita pasti masak sendiri. Iya, masak sendiri. Ya Mbak juga masak sih. Ini padahal Rio ini lagi yang bikin pancake ya? Tedafi. Yang enggak V itu karena kurang kocok ya kan? Nggak fluffy sama sekali. Ya. Karena kita nggak punya mixer. Nggak punya iya. Iya akhirnya benar-benar. Mixer langsung gue beli, banyak beli langsung beli. Sombong. Abis lu beli tapi nggak bikin telurnya. Nggak bikin lagi. Tapi itu gak usah beli ya. Gitu. Sebelum gue nanya pertanyaan yang paling terakhir ya, yang menurut gue bisa buat take home message ya teman-teman. Sekarang kita akan bermain sebuah kuis-kuisan, yaitu kita akan melihat apakah lebih banyak perbedaan atau persamaan, dan itu tidak menilai apa-apa sih. Kita pengen tahu aja. Jadi nanti gue akan sebutin apa, dan lu jawab apa yang lu rasakan saat ini. Misalnya gue bilangnya udang goreng apa ayam goreng. Lu jangan nanya kadang gue mau makan udang, kadang makan ayam. Yang sekarang lu kepikiran. Harus pilih ya. Harus pilih. Jadi bareng-bareng jawabnya. Jadi misalnya gue ngomong A atau B, 1, 2, 3, jawab. 1, 2, 3, jawab gitu. Biar nggak contek-contekan, oke? Siap. Oke. Ini pasti mereka udah main di rumah, tapi mereka beda. Nah, mereka mau tahu yang lain begitu juga apa enggak. Gitu. Ya, nggak gitu juga sih, Pak. Ice cream atau gelato? 1, 2, 3. Idih, belum itu. 1, 2, 3 dulu. Ice cream. Oh ya udah. Gelato tuh kan sepupu lebih kayaknya ice cream, kagak demen. Tapi kita agak gelato tuh gue cuman mau di Bali aja. Mau ikut gamenya. Boleh. Simo gue mau kalau Mas Simo. Oh iya, benar. Oke. Next ya. Boleh. Abang boleh jawab tuh kalau mau jawab.
Ya. Gunung atau pantai? 1, 2, 3. Pantai. 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 Nasi Padang atau nasi gudeg? 1, 2, 3. Nasi Padang. Widih. Lo tau gak? Suami gue juga akan pilih nasi Padang. Biarpun dia ada di Jogja, dia tidak suka gudeg. Karena ya kalau gue terlalu manis buat gue. Lah tapi kan dia orang Jawa, dia apa alasannya? Gue gak ngerti. Bahaya tuh makanya tuh. Harusnya suka dong. Nah, dia nggak suka. Aneh ya. Next. Jogja atau Jakarta? 1, 2, 3. Jogja. Kenapa Sabria? Dia masih kangen Jakarta ya? Gue Jogja. Aku tuh udah mulai seimbang gitu loh. Jadi gimana ya? Kapan seimbang? Ibu pusing mulu. Bukan. Bahagia gitu gimana? Ya nggak bisa dipilih kalau itu dia. Gimana, hatiku udah terbelah dua. Iya, sebentar. Ini produser daripada ribut doang nonton di situ. Sini deh. Gue kayak tukul lagi bawain acara, ada penontonnya di bawah. Prongki dong, Prongki. Ini yang asli Jogja sama yang ngaku-ngaku orang Jogja nih. Udah kamu sini aja. Ya, mundurin dikit kameranya. Prongki, kamu tinggal di kerjaan di Jogja malah banyak. Kalau saya tinggal di Jogja nggak ada kerjaan di Jogja saya. Mesra banget sih, aku juga mau dong. Iya, saya juga pertanyaan yang bagus. Karena di Bali juga nggak ada kerjaan. Kenapa lo terus yang ke Bali, Rio? Ya, sebaliknya gitu ya. Iya, makanya kita harus melakukan sesuatu apa gitu ya. Sesuatu apa? Sesuatunya. Iya. Benda apa yang warnanya kuning, isinya pisang? Ayo. Pisang, Pak. Iya benar, ya udah. Bagus. Ya, itu aja. Iya, artinya kalian simple. Lanjut nih. Lanjut. Es kopi susu atau boba? 1, 2, 3. Es kopi susu. Oh, cocok. Banyakan samanya loh, mereka hebat. Iya, betul. Sayur atau buah? Terus nih, apa? Sayur atau buah? 1, 2, 3. Buah. Ih, cepet banget sih. Buah saya. Kelihatan Sabrianya nih. Sayur. Nggak boleh, lo harus milih yang benar dong. Buah saya, Pak. Oke. Liburan, kalau nanti begitu selesai ini pandemi semua, amin. Liburan ke Eropa atau Amerika? 1, 2, 3. Eropa. Wih, bagus. Morning person atau night owl? 1, 2, 3. Morning person. Wih. Wih, udah. Jangan kalau tidur. Iya. Tapi gua Film juga, komedi atau film drama? 1, 2, 3. Film komedi aku. wah, belum Wah. segil itu. Lu drama Korea jangan-jangan yo. Enggak. Aku cuma sekali nonton drama Aku Korea nih jebak dia gara-gara nonton dia nih. satu. Korea Utara lagi. Tembak-tembakan. Habis nonton. Film drama atau action? 1, 2, 3. Drama. Action. Film drama. Pasti action kok cowok-cowok mah. Oh, iya. Ya. Aku drama. Padahal kalau ditanya film favorit ya gue Titanic tetap. Aduh, gila serius lo. Iya. Berkali-kali. Sampai jam itu gue ajarin nonton Titanic. Ya ampun. Dia lagi scroll film, tiba-tiba ngeliat itu dia, wow, Titanic yang gak nonton juga kali. Rio, ya ampun. Ini merusak image yang telah dibangun oleh masyarakat. Terhadap apa-apa, lo. itu film bagus loh, Pak. Iya, cuman ya jangan 5 kali juga, sekali cukup udah gitu loh. Lebih, Pak. Udah. Mas, pacaran sampai 2 anak. Ada ya. Oke, satu lagi terakhir. Hmm. Film ya, Korea atau Hollywood? 1, 2, 3. Hollywood lah. Oh iya. Korea, Oh, bagus. Hollywood Utara. Bagus. North Hollywood. Bagus. Hollywood Oke, Utara itu- satu. Hah? Gitu. Factory outlet kalau Hollywood. Oh iya benar-benar. Yang jauh itu. Ada ya? Iya, ada. Oh, maaf saya udah di Zone, kampung. sama zone. Iya, benar. Enak orang Indonesianya banyak. Iya, 2,5 jam ke sono ketemunya orang Indo gue. Indo. Oh di Amerika beneran? Lah iya yang kita nggak pergi waktu itu si Mami yang pengen. Oh iya. Yang kita malas. Akhirnya Iya. Amerika dimintain foto lah pas ke FO tuh diminta pada foto dua orang. Dia udah kesana nggak foto di yang papan Hollywood itu. Gimana Ya. dong?
Oh nggak ke sana. Gua nggak foto. Oke. Sekarang pertanyaan yang rada serius nih. Ini banyak namanya keluarga-keluarga yang nanya juga tadi di IG stiker gue. Ya. Ilmu ala kalian berdua menghadapi kesulitan itu apa? Serius nih. Mengalami kesulitan. Ketika mengalami kesulitan, ilmu lo apa? Ilmu berdua yang selama ini formulanya buat lo berdua udah ini deh. Setiap kali kesulitan kita pakai lagi deh rumus ini gitu. Oke. Bapak aja yang jawab. Itu ya. Pinter ya ibunya. Gua rasa mereka memang tidak berilmu, mah. Iya. Bener. Pinter juga loh. Iya. Iya. Nggak apa-apa sih kok nggak berilmu. Ya terus gimana? Kalau kesusahan ya. Lu kalau susah ngapain? Lu berdua ngapain? Dia yang merasa susah apa gimana Kita sih? ganti pertanyaannya. Oh, iya. Kalau kalian berdua lagi merasa susah nih, kalian ngapain? Nah, ya itu. Nih kayak sekarang nih lu lagi susah nih jawab pertanyaan gue nih berdua. Lu ngapain? Lu ngapain? Iya. Gue sebagai keluarga memimpin gak bisa jawab. Enggak, gue udah bilang hidup gue tuh udah minus dulunya, ya kan? Jadi itu begitu ada yang di depan tuh sesuatu yang bilang susah lah ya, kayak ini pasti rada susah nih, sulit apa segala macam. Itu gue terbiasa untuk kita jalanin terus aja, karena memang harus jalan. Ngapain lo susah, terus lo bilang susah. Kalau susah lo bilang susah, ya lo nggak jalan pasti. Kan kayak naik sepeda, lo mesti kayu terus mengayuh ya. Sama. Begitu gue kasih tahu sama istri dan anak-anak gue bahwa kita susah nih, itu akan bikin sesuatu yang negatif buat rumah gue. Kenapa nggak gue skip it aja dan gue tetap jadi mesin gitu di rumah. Jadi susahnya yang mestinya berasa susah, jadi kita nggak jadiin susah, gitu aja sih. Itu sih ngejawabnya gimana ya? Begitu. Jangan fokus ke susahnya. Kalau singkatnya gitu, jangan fokus ke susahnya, fokus ke majunya. Maju dan bahagia aja, karena kan masa lo hidup cuman mau enaknya doang gitu kan. Sabria mau jawab nih kayaknya. Sabria kayaknya Jadi begini ya. agak bingung. Iya. Jadi Nggak pernah begini. susah, bro. Itu nanti jangan di sini. nanti jangan di sini. Ya alhamdulillah apa kalau bisa begitu, ya nggak salah juga. Gimana Sabria? Selama dia selalu ada, itu jawaban yang enak nggak ya? Kalau aku ngerasanya selama kamu selalu ada gitu, selalu ada di samping aku dan anak-anak tuh, satu hal yang susah tuh nggak jadi apa-apa gitu loh. Gimana? Iya, gue susahnya tuh cuma ngejelasin aja Mas Sabria. Kalau jelasin sesuatu nggak nyambung, itu susah tuh gue tuh. Jadi gue berantem. Iya. Ya nanti kita obati dengan pelan baik-baik. Cuman gue mau share sesuatu aja bahwa gue bersyukur. Kenapa? Karena di dalam kehidupan gue dari dulu sampai sekarang detik ini, bahwa Tuhan tuh selalu kasih gift buat gue. Kasih gift itu dalam arti kata, gue nggak pernah ngeset hidup gue untuk nanti umur sekian gue harus kaya, nanti umur sekian gue harus punya ini. Tapi Tuhan selalu kasih sesuatu yang bisa membuat gue selalu bersyukur, gitu aja. Gila. Asik. Itu enak banget. Kenapa munculnya baru belakangan Iya. sih? Dari ulang depan. deh. Dari depan kayak Kita biar ulang lagi kelihatan. besok ya. Kita ulang lagi. Tapi lu taruh depan. Tapi dari depan lu ngomong udah berfaedah. Jadi ada manfaatnya ini talk show gitu loh. Kalau enggak kan kita ngapain ngobrol-ngobrol? Kita ngapain? Akhirnya ada gitu. Dari tadi. Apa vertigo, ngadu kopi, semut, apa. Faedahnya di belakang. Di belakang. Bagus. Artinya menyimpulkan dengan baik ya. Jadi Bu, semua itu hasil akhir, ya kan? Oh iya benar. Hasil akhir. Yang penting result ya. Ya betul. Karena Anda mau lewat sejatinya PK, hasil adalah result. Mau lewat apa, hasil akhir yang penting. Iya. Karena yang penting itu important ya kan? Iya, betul. Kita ada hadiah nggak sih buat teman-teman? Ada. Ya, oke.
Berarti mereka sudah menjawab semua pertanyaan dengan baik. Yang terakhir itu menurut saya malah yang paling baik. Gue seneng banget tadi mendengarnya dan mereka memformulasikannya dengan kalimat ala mereka. So easy to understand. Iya. Karena lu udah tahu lu susah. Udah nggak usah diomongin. Nggak sanggup, saya jelasin nggak sanggup. Nggak sanggup, susah. Iya. Gila. Lu baru menyadari bakat lu, ternyata lu bisa jadi mendadak motivational speaker pas di saat-saat terakhir kan. Mungkin setelah ini lu buka online class. Motivational, gue jadi speakernya doang, motivationalnya belum tentu kalau kan kita mulai dulu yang salon penting. Aja salon Pak, Bapak beli salon biar motivational salon. Ya. Sambil Bu, tenang aja Bu, ya tenang. Kita punya giveaway buat teman-teman di rumah ya. Teman-teman kan dari tadi pagi udah giveaway. Iya, jadi teman-teman yang dari pagi udah ngasih IG pertanyaan untuk Rio dan Sabria. Tidak semua bisa kami tanya, tapi biasanya 90% itu pasti akan kami tanyakan ya. Dan mereka ini sekarang, nah ini aku masukin namanya di sini, jadi kalian menjadi saksi. Mereka nanti akan mendapatkan sebuah paket ini Mas ya. Rio juga dapat nanti. Mas Rio juga dapat. Sido muncul vitamin C 1000, cara fresh biar sehat. Mari kita lihat. Gue nggak lihat nih. Penting tuh vitamin C sekarang tuh 1000 mili. Penting bener, apalagi kalau 1000 mili. Aduh, deng. Iya, kita lihat. Wah, ini kebalik tapi. Nina Jusnita. Selamat. Akan dikirim. Nina Jusnita, kamu tolong hubungi saya jangan lebih dari 3 kali 24 jam supaya kamu bisa kasih alamat supaya nanti bisa dikirimkan hadiahnya. Kenapa nggak boleh lebih dari 3 kali 24 jam? Lah ya masa kerjaan gue nungguin alamat lo doang ya kan hidup ini. Kita ngasih alamat ke Ayu Ting Ting aja mungkin. Jangan salah nanti. Nanti salah ya, alamat palsu. Alamat, Bapak. Jauh. Salah punya Pak. Kalian kapan ini balik ke Jogjanya? Hari Minggu. Minggu ya, oke. Jadi siap nyetir lagi ya lo ya? Ya. Okay. Ayo Mas Pongki pulang kampung sebentar. Belum berani. Terus terang belum berani. Ke mana? Ke Jakarta, ke Jogja dia ngajaknya. Iya, apalagi sama aja Jogja ke Jawa belum berani kan harus cross over. Kalau naik mobil? Lewat laut. Pak jangan berantem dong, Bu. Oh iya. Mobil yang mana, mah? Kita pakai mobil kita yang Alphard tingkat 10 itu kan kita punya tuh. Satu Alphard terangkap 10. Tapi nggak ada mesinnya. Udah, ini nanti keputus loh. Oh iya benar, udah mau sejam. Ya udah kalau gitu. Thank you ya. Thank you so much. Nanti habis ini kita WhatsApp-WhatsAppan lagi. Salam buat Jame Kale ya. Nanti kalau udah ini kita langsung ke Bali ya. Kita kabarin ya. Siap, ditunggu Pak. Ditunggu ya. Ditunggu. Ditunggu. Thank you. Bye. Ya. Thank you. Bye. Bye. Oke teman-teman, itu dia tadi Rio Febrian dan istri tercinta Sabria Kono. Anak-anak tadi yang muncul kayaknya cuma Jame. Seneng ya kalau ngobrol sama temen, dapat sesuatu, udahlah mereka memang lucu. Apa adanya hari-hari yang kami kenal, Sabria dan Rio, yang seperti itu. That's what you saw. Yang jelas hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Dan seperti yang tadi Rio sempat bilang juga adalah, ya udahlah, kalau udah tahu sesuatu itu sulit, nggak usah diomong-omongin. Kalau udah tahu sulit, ngapain diomongin? Yang penting jalan terus. Oke? Ya sudah, besok kita akan bertemu lagi di Sofina Talks You Are Loved bersama Tika Panggabean. Kita akan berbincang-bincang soal Laughing Through Life bersama Tika Panggabean. Tentunya masih bersama dengan teman-teman dari Sido Muncul Vitamin C 1000, cara fresh biar sehat. Oke, teman-teman jangan lupa ya, besok ya 16.30 WIB atau 17.30 WITA. Nama saya Sofina Vita, sampai ketemu. Bye.